Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini, saya Bang Elgi akan melanjutkan Masa Bergolak bagian ke-11. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. 2 kali ia dicegat di jalan karena mengendarakan truk dengan lampu besar terang menyala. Begitu truk berhenti, begitu Mulyadi berteriak, "Kashmir, Karachi, Kashmir, Karachi." Tanpa banyak cincong, sinyoh berkumis itu memberi tanda boleh jalan. Di ujung jalan Dago, kini jalan Haji Juanda, dicegat oleh ubel-ubel. Kode diteriakan, tetapi ubel-ubel seperti tidak percaya. Ia pergi ke belakang hendak memeriksa truk, tetapi ketika melihat kain penutup mayat, ia tiba-tiba mundur dan berteriak ketakutan. Dari pinggir jalan diserukannya, "Go, go, 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 way!" Mulyadi menginjak gas dan tersenyum. Kumis dan jenggot saja seperti singa, hatinya kok seperti kucing takut hantu. Selamatlah kawan-kawan dan truk serta isinya sampai ke titik tempat kesatuannya berkumpul. Hari sudah menjelang fajar. Mereka najar, kata orang Sunda, turun kaul, merayakan kemenangan gilang gemilang tanpa mengeluarkan darah setetes dan peluru sebutir pun. Berpesta pora, makan minum, artinya minum air teh panas pakai gula dan makan pisang rebus. Sebab tidak ada minyak untuk menggoreng, itu sudah pesta besar namanya. Dikala pasukan kita mesti masuk belukar, keluar di pinggiran Bandung Utara dahulu. Sekali waktu lagi pasukan Mulyadi berada di Warukolot, kampung di batas kewadenaan Bandung dan Lembang. Orang kampung situ dan sekitarnya mengeluh karena gangguan pasukan Arjali yang terdiri kurang lebih dari 4-50 orang. Di antaranya ada kira-kira 15 orang membawa senjata api, yang lainnya senjata tajam. Arjali seorang oah atau jagoan atau tukang pukul yang pernah dibuang di penjara Nusa Kambangan karena merampok rumah Haji Hasan di Cibiru sebelum perang dahulu. Entah bagaimana caranya kini ia ada di luar dan membentuk pasukan yang memeras rakyat. Rakyat dimintanya dengan paksa dan ancaman memberi sumbangan untuk tentara yang berjuang di front, katanya. Dimestikan memberi uang atau beras, ayam, kambing, hasil tani, dan macam-macam yang katanya dibawa ke kota, ke markas tentara. Yang tidak memberi uang ditariknya perhiasan, cincin, gelang, penitih, ya apa saja. Pernah ia mengumpulkan beberapa ribu telur, katanya dibutuhkan oleh tentara kita supaya segar dan kuat, tetapi kenyataannya semua itu tidak ada yang sampai ke tangan tentara dari batalion manapun. Nyata jelas diperjualbelikan untuk memperkaya diri sendiri. Anak-anak kita bukan kepalang panas hatinya mendengar laporan orang Warukolot, Ciengang, Malabar, Sampora, dan sekitarnya. Inilah perbuatan sabotase terhadap perjuangan, merugikan rakyat dan nama baik tentara Republik Indonesia. Manusia-manusia demikian tegas berkhianat kepada Republik dan mengacaukan masyarakat, mesti dibasmi, dilelak atau dilekek atau disembelih atau digantung tanpa ampun. Sebab pada hakikatnya mereka itu musuh di dalam selimut, seperti rayap yang menggerogoti tiang dari sebelah dalam. Diaturlah siasat oleh Mulyadi dan kawan-kawannya, tangkap dan basmi Arjali dengan pasukannya. Kalau memberikan perlawanan bunuh saja, bangsa tinggal bangsa. Tetapi kalau mereka memusuhi kita, ya namanya musuh, apa boleh buat. Ada berita bahwa Arjali sedang memeras rakyat di Cimeting. Diterima pula kabar yang sudah dicek kebenarannya, bahwa ia melempar harta perasannya itu kepada Belanda dan Inggris. Malah sudah diketahui tukang tadahnya seorang peranakan India di Geger Kalong Hilir. Ia berani membayar sebutir telur dengan harga N-double-C atau 10 sen gulden, atau seikat bortol dengan harga N-half pop atau setengah gulden. Sudah dihitung bahwa hari itu pasukan Arjali akan pulang melewati jurang Nangewer, bagian jalan desa yang diapit 2 tebing curam yang panjangnya kira-kira 200 meter. Secara siasat cukup baik untuk menggencet pasukannya yang terdiri dari 3-400 orang, apalagi pasukan kecil seperti gerombolan Arjali.
Dipasanglah perangkap oleh Mulyadi dengan kawan-kawannya, ditaruh pula pengintai di pangkal tebing dan di ujung tebing. Rakyat yang sakit hati karena tindakan Arjali tidak dapat dicegah turut serta di belakang tentara dengan patuhnya kepada disiplin dan instruksi. Mereka sanggup menahan lapar, haus, dan kesal menanti lewatnya gerombolan pengacau, asal boleh turut mengepung. Kira-kira jam 15 para pencegat yang menunggu sejak jam 10 pagi dengan gembira melihat asap mengepul dari Dangau Maksartiah. Kira-kira 1 meter jauhnya dari situ, di tepi jalan yang dilewati gerombolan Arjali. Asap itu dari unggun yang tiba-tiba dinyalakan oleh Maksartiah di dangaunya sebagai tanda bahwa gerombolan lalu melewati dangaunya. Beberapa orang malah singgah sebentar minta minum yang ditotornya dari kelek. Persediaan Mak Tani yang sudah diberi pelajaran oleh tua kampung itu. Maksartiah pura-pura minta kayu api kepada salah seorang di antara mereka untuk menyalakan api unggun. Unggun yang sebenarnya merupakan vonis mati bagi mereka sendiri. Sambil berkelakar, salah seorang di antara yang turun minum itu menyalakan api unggun. Kalau ia tahu bahwa asap dari unggun itu berarti malaikat maut baginya, tentu ia tidak mau menyalakannya, apalagi sambil bergurau gembira. Oleh Maksartiah, api sengaja tidak dibuat menyala-nyala sebab yang dimaksud hanya asapnya saja. Kalau yang diberi tanda di bukit sana sudah mafhum, api boleh saja padam sendiri, tidak mengapa. Tentu saja di sempitan Nangewer itu diatur siasat dan persiapan. 2 orang tentara yang menyaru seperti penjual tape singkong yang baru keluar dari kampung pura-pura melepaskan lelah di tepi jalan. Pikulan 2 keranjang tape yang masih utuh tetapi raginya dicampur racun ditunda di sisinya. Yang lain mengintai dari atas dan mesti menembak setiap anggota gerombolan yang mengadakan gerak mencurigakan. Tidak lama kemudian datang Arjali dengan beberapa orang kaki tangannya di belakang mereka. Tanpa beraturan, berkelompok-kelompok para pengiringnya berjalan sambil bercakap-cakap, tidak seorang pun sadar bahwa umurnya tinggal beberapa menit saja lagi. Ada penjual tape ini, kata salah seorang teman Arjali. Hei, orang mana kamu? Mengapa ada di sini? Sahab, yang tertua menjawab. Kami dari Pakuhandap, hendak ke pasar Cipaganti, tercegat pertempuran di Cipadung, mencoba lolos. Tidak tahu jalan sampai kemari. Dapatkah Akang menunjukkan kami jalan ke Cipaganti? Anak goblok, teriak salah seorang yang lain. Dah ke Cipaganti, kamu mengambil jalan ke utaranya. Tolol, larinya mesti ke selatan. Tapi hari sudah siang, percuma saja kau bawa tapemu ke pasar. Ayo bagikan saja kepada kami. Kami lapar, habis bertempur dari kota. Tanpa menunggu Ba atau Bu, ia mengambil tape diikuti oleh teman-temannya. Pedagang tape pura-pura terkejut dan ketakutan dan menyingkir berlindung di balik pohon sambil mengeluarkan pistolnya. Tapenya diperebutkan oleh 450 orang, mungkin lebih. Garong yang kelaparan berkerumun berebut-rebutan. Tiba-tiba tanpa ada komando, seorang penduduk yang kebetulan mempunyai granat melemparkan granatnya dari atas. Sebelum teman Mulyadi dapat mencegah, tadinya sedapat-dapat jangan ada pertumpahan darah. Mereka akan ditangkap hidup-hidup, tetapi rakyat sudah tidak dapat menahan gemas hatinya. Sebelum dapat dicegah, granat menggelegar di tengah-tengah orang yang berebut tape. Rakyat mengira bahwa itu isyarat menyerbu. Tiba-tiba dengan berteriak-teriak mereka, beberapa ratus orang turun dari tebing dengan senjata terhunus. Mulyadi dan tentaranya berteriak-teriak mencegah perbuatan kejam itu, tetapi sia-sia saja. Akhirnya pasukan hanya dapat bertolak pinggang sambil menggeleng-gelengkan kepala saja melihat rakyat membalas dendam kepada para pengacaunya. Padahal tidak begitu yang dimaksud oleh Mulyadi dengan pasukannya. Tetapi dalam masa bergolak, tenaga apa yang dapat menahan rakyat yang marah? Jangankan teriakan mulut seorang sersan mayor, bahkan mulut meriam yang memuntahkan api dan peluru tidak didengar oleh rakyat yang kalap. Sakit perut karena racun saja sebenarnya sudah cukup melumpuhkan gerombolan itu, tetapi rakyat mau lebih, utang jiwa bayar jiwa. Tamatlah riwayat segerombolan petualang yang mengacaukan perjuangan suci bangsa Indonesia.
Tanggal 22 Maret 1946 jam 19 persis pada saat batalion yang memimpin Mulyadi hendak mengadakan aksi, tiba-tiba datang 3 orang anggota Laswi dengan Mintarsih sebagai kepala delegasi. Ia sudah agak sembuh dan kembali ke pasukannya. Permintaannya supaya dimasukkan ke barisan tempur tidak dikabulkan, sebab memang lebih tepat di bagian penghubung dan intelijen. Raut mukanya dengan ekspresi yang onsholding dan lenggang-lenggoknya yang seperti wanita bangsawan, serta inteleknya yang tinggi lebih sesuai untuk menjadi anggota halus daripada tukang tembak. Meskipun nafsu tempurnya tidak terpenuhi, apa boleh buat, sebagai putri yang disipliner, ia menerima kedudukannya. Berita yang disampaikan singkatnya begini: tadi siang datang utusan pemerintah Republik dari Jakarta untuk menyampaikan ultimatum Inggris kepada pemerintah kita di daerah Bandung. Salah satu syaratnya dalam ultimatum ialah supaya semua pasukan bersenjata yang ada di dalam kota Bandung mengundurkan diri paling sedikit 11 km dari pusat kota. Batas waktu tanggal 24 Maret lusa. Kalau pada tanggal 24 Maret petang masih terdapat pasukan bersenjata, tentara atau pasukan rakyat di dalam kota Bandung, tentu penduduk Bandung akan dimusnahkan tanpa pilih bulu. Tentu saja semua penduduk Bandung begitu mendengar ultimatum itu terkejut seperti mendengar ledakan tiba-tiba dari gunung Tangkuban Parahu yang meletus. Ditanya, apa alasan ultimatum itu? Jawabnya sukar dapat dipahami oleh umumnya bangsa kita. Perlu untuk ketertiban jalannya diplomasi, katanya. 449 dari 500 orang rakyat tidak mengerti alasan itu. Kalau hanya mau tertib berdiplomasi saja, mengapa mesti mengundurkan pasukan bersenjata? Bukankah lebih mudah dan lebih murah dengan jalan umpamanya gencatan senjata untuk sementara perundingan berlangsung? Lebih edan lagi sanksinya. Kalau masih ada pasukan bersenjata yang akan digempur itu kok rakyat, mengapa tidak pasukan bersenjata itu? Takut mati? Sanksi ini mutlak tidak dapat dipahami, apalagi diterima oleh rakyat yang berpikir sederhana. Mengapa rakyat mesti menjadi kambing hitam justru dari pasukan yang bersenjata? Adakah sanksi yang lebih pengecut dari itu di kolong langit yang luas ini? Pun rakyat tidak mengerti. Mengapa yang mengundurkan diri itu mesti yang ada di Bandung? Bukankah tempat berdiplomasi itu di Jakarta dengan Lord Clark Kerr sebagai juru penengahnya? Mengapa takut-takut amat kepada orang Bandung? Sebagian dari para pejuang kita, para pejuang kita kebanyakan buta diplomasi, berpikir, apakah kita memang sudah mengalah dalam diplomasi? Apakah ini suatu kompromis? Mengapa mesti ada kompromi? Sepanjang pengetahuan mereka itu, dasar perjuangan kita hancur atau menang, tidak ada jalan lain. Begitulah pikiran para pejuang kita. Mereka itu memang bukan diplomat, tahunya berjuang dengan senjata. Tidaklah heran kalau berita itu amat pedih menyayat hati patriotnya. Mereka lebih senang mendapat komando, tubrukan badanmu dengan dinamit tersulut ke pintu benteng itu supaya pintu hancur. Setiap pemuda akan berebut-rebutan ingin terpilih menjadi dinamit hidup sukarela tanpa menoleh ke belakang, tetapi disuruh mundur mentah-mentah. Ya Allah, ya Robi, itu adalah siksaan yang tidak terderitakan. Menurut kabar yang dibawa Mintarsih dengan kawan-kawannya, tadi pukul 14, Kolonel Nasution telah berembuk dengan Jenderal Harton dari pasukan Inggris supaya Nasution dapat berunding dahulu dengan pemerintah pusat di Jakarta dan meminta keterangan lebih terperinci tentang ultimatum itu. Sebab menurut Nasution, keterangan-keterangan yang dibawa utusan-utusan kita dari Jakarta tidak memuaskan orang Bandung. Petang hari, komandan kita pergi ke Jakarta bersama 202 utusan Jakarta itu. Tentu saja orang Bandung menanti putusan dengan hati yang berdebar. Sementara itu, rakyat yang amat gelisah itu sudah mulai mengungsi ke selatan dengan tujuan Ciparai, Majalaya, Soreang, Pamengpeuk, Banjaran, dan ada yang lebih ke selatan lagi. Benarkah? Sungguhkah ultimatum pengunduran pasukan bersenjata itu semata-mata bertalian dengan untuk lancar dan tertibnya diplomasi?
Seorang pun di antara penduduk Bandung tidak ada yang mau percaya. Seluruh penduduk Bandung juga pihak Belanda menghubungkan ultimatum itu dengan peristiwa pemboman Tegalaga oleh Inggris pada tanggal 20 Maret 1946. Sungguh seperti halnya dengan Cicadas yang dibom dan ditembaki dari kapal udara, Tegalaga juga demikian. Tegalaga, terutama bagian selatan, hancur sehingga rata dengan tanah. Alasan Inggris menghajar sarang meriam tentara Republik, katanya, sebab menurut alasan nonsen itu, katanya, dari Tegalaga dilepaskan tembakan-tembakan meriam ke arah utara, sehingga banyak Belanda preman, wanita, dan anak-anak mati terbunuh. Banyak kampung Belanda yang hancur, katanya, untuk membersihkan sarang meriam. Itulah, katanya, Tegalaga dibom. Mereka tidak berterus terang bahwa yang dicarinya sebenarnya pemancar radio, ya pemancar RRI. Tetapi pemboman tidak ada yang mengenai sasarannya. Inggris Belanda sungguh benci kepada RRI kita yang dipercaya oleh dunia internasional itu. Tidak sepotong pun ada meriam di Tegalaga, sebab pada bulan Maret 1946 itu memang kita belum punya meriam yang dapat diseret ke Tegalaga. Jadi omong kosong melomponglah alasan Inggris itu. Memang mereka di negara kita hanya mengada-ada saja tanpa malu-malu melontarkan tuduhan busuk, seperti juga halnya dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Dituduhkannya kepada pihak kita bahwa Malabi mati ditembak oleh pasukan kita, padahal belum tentu. Mungkin karena ada peluru kesasar dari marinir Inggris atau serdadu Inggris sendiri sebab tertembaknya Malabi itu kebetulan sewaktu pertempuran yang tadinya hendak dilerai dengan cara gegabah oleh Brigjen Inggris itu. Dalam pertempuran di utara antara Laswi dan batalion yang membawa Mulyadi itu, si gadis remaja sempat sebentar bercakap-cakap dengan sang teruna. Dikabarkan oleh Mintarsih bahwa adik-adiknya semua selamat, hanya Rayadi menjadi amat kurus. Tentunya capek. Haryadi masih di Palang Merah yang posnya kini pindah ke Astana Anyar. Sebagai oleh-oleh, Mintarsih memberikan sehelai handuk kecil, sabun, dan sikat gigi kepada kakaknya. Kalau sempat bertemu lagi, bawa pisau cukur ya, kata Mulyadi setengah berkelakar. Mukaku sudah seperti Robinson Crusoe. Salah-salah bisa disangka ubel-ubel oleh teman-teman. Setelah berpamitan, Wirawati itu mengundurkan diri dengan caranya pula menuju pasukan-pasukan di Cihaur Gelis. Sebentar saja ia pun lenyap di telan gelap. Berita yang dibawa para penghubung itu sungguh mengganggu semangat dan perasaan para pejuang kita. Mereka merasa seakan-akan percuma dan membajir saja berjuang menyambung nyawa kalau mesti mundur mentah-mentah, apalagi dengan dalih yang omong kosong dari pihak Inggris, seperti yang tercantum dalam ultimatumnya. Alasan yang sebenarnya segan menghadapi pasukan-pasukan kita, lebih-lebih karena serdadu pihak Inggris sudah merosot moralnya karena setiap saat dikilik-kilik dengan peluru oleh kita. Serdadu Inggris, anak-anak Albion sendiri sudah banyak yang terganggu sarafnya. Ubel-ubel banyak yang hampir gila ketakutan. Gurkha sudah merasa bosan bertempur, lantas India Muslim amat banyak yang menyeberang ke pihak Indonesia atau memberikan senjata dan mesiunya. Untuk menyembunyikan ketidakberesan itu, Inggris menggagahkan dirinya bertolak pinggang sambil menepuk dada menyodorkan ultimatum yang gila itu. Sayang, 1000 kali sayang, beberapa pembesar kita pada waktu itu masih ada yang takut digertak Inggris. Seorang, dua di antaranya pada waktu itu masih terlalu percaya kepada Inggris dan Belanda dan masih mau terlalu menitik beratkan kepada hasil diplomasi yang notabene dilakukannya dengan mau saja berkompromi. Beberapa gelintir pembesar kita pada waktu itu masih tidak percaya kepada modal pokok perjuangan kemerdekaan kita, yakni kekuatan semangat seluruh rakyat yang bangkit dari Sabang sampai Merauke. Kekuatan rakyat yang kompak bersatu padu meskipun hanya dengan memegang bambu runcing saja, rakyat yang bersedia berperang 1 abad lamanya kalau perlu untuk membela Indonesia.
Itu semua dipandang sepele oleh beberapa gelintir pemimpin kita yang mungkin gentar melihat kekuatan senjata musuh dan karena itu keterlaluan mementingkan diplomasi. Kembali kepada peristiwa Bandung. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.